Amru ibnul Ash, pemimpin yang cerdik. Beliau bernama Amru ibnul Ash bin Wa'il bin Hashim bin Lu'ay al-Quraisy as-Sahmi. Ia seorang sahabat yang agung, panglima yang selalu memperoleh kemenangan, dan ahli politik yang cerdik. Ia adalah penakluk, pemimpin, dan pembebas Mesir dari cengkraman Romawi. Ketokohannya menjadi legenda dalam hal kecerdasan, kecerdikan, dan ketegasan. Gelarnya adalah Abu Abdullah dan Abu Muhammad. Ayahnya adalah Al-Ash bin Wa'il, seorang tokoh dan pemuka Quraisy di masa jahiliyah. Ia bertemu dengan masa Islam, tetapi ia tidak bersedia memeluknya dan tidak mau beriman pada Rasulullah. Bahkan ia menghalangi gerak laju dakwah Islam. Ia sangat keras melawan dan memerangi dakwah. Ia sangat terkenal dengan berbagai tekanan dan siksaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Meskipun demikian, Al-Ash bin Wa'il terkenal sangat dermawan, berbuat baik pada setiap pendatang, dan membantu orang yang membutuhkan. Ia pernah melindungi Umar ibnul Khattab ketika Umar mengumumkan keislamannya di hadapan orang banyak. Sambil menjauhkan Umar dari siksaan orang-orang musyrik, Al-Ash berkata, "Seorang yang memilih sesuatu untuk dirinya, apa urusan kalian dengannya?" Ash bin Wa'il wafat di usia 85 tahun pada tahun pertama Hijriah dan tidak pernah masuk Islam. Ibunya adalah Salma bin Harmalah yang dijuluki dengan Anabigoh, berasal dari suku Bani Anzah. Ia pernah jatuh ke dalam tawanan Arab Badui lalu dijual di pasar Ukos. Ia dibeli oleh Al-Faqih Ibnul Mughirah. Dari Faqih ia dibeli oleh Abdullah bin Jud'an. Kemudian dihadiahkannya untuk Al-Ash bin Wa'il. Dari hasil perkawinan itu lahirlah Amru. Saudara-saudari seibunya adalah Urwah bin Ad-Sadsyah al-Adawi, yang termasuk salah seorang yang melakukan hijrah ke Habasyah, Arnab binti Afif ibnul Ash, dan Uqbah bin Nafi al-Fihri. Saudara seayahnya adalah Hisham ibnul Ash. Ia lebih muda dari Amru. Ia syahid pada perang Yarmuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kesaksian terhadap iman kedua bersaudara ini, yaitu Amru dan Hisham. Di sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua putra Al-Ash adalah dua orang beriman, yaitu Amru dan Hisham. Istrinya, Raitah binti Munabbih bin Hajjaj As-Sahmiyah, adalah seorang wanita yang sudah terbiasa berperang. Ia pernah ikut bersama kaum musyrikin dan kafir Quraisy dalam perang Uhud. Ia masuk Islam pada saat penaklukan Mekah. Kemudian ia datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membaiatnya. Ia adalah ibu dari Abdullah bin Amru radhiyallahu an. 1. Abdullah bin Amru. Ia telah masuk Islam sebelum ayahnya. Ia banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, keluarga terbaik adalah Abdullah, ayah Abdullah, dan ibu Abdullah. Kedua, Muhammad bin Amru. Ia telah dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Ibunya adalah Khawlah binti Hamzah bin Salil dari suku Baili. Dalam diri Amru ibnul Ash terhimpun kecerdasan yang menakjubkan, optimisme yang luar biasa, dan lidah yang sangat fasih. Ia termasuk satu tokoh Arab yang sangat cerdik dan cerdas. Ia adalah orang cerdas nomor satu di kalangan Quraisy. Oleh karena
itu, suku Quraisy pernah mengutusnya sebelum ia masuk Islam bersama Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk menemui An-Najasyi, Raja Habsyi, agar ia mengusir kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Habasyah. Akan tetapi ia gagal dalam misi tersebut meskipun ia orang yang sangat cerdas dan lihai bersilat lidah, karena An-Najasyi adalah seorang penguasa yang adil dan tak seorang pun yang terzolimi di sisinya. Amru belajar berenang, membaca, dan menulis. Meskipun untuk lingkungan padang pasir tempat ia hidup, hal tersebut tidak diperhatikan. Jumlah orang yang tahu membaca dan menulis dari kalangan putra tokoh-tokoh terhormat dan para pedagang sangat sedikit di awal-awal Islam. Akan tetapi Amru sudah menjadi seorang penulis dan pembaca. Semua itu sangat membantu aktivitasnya dalam berdagang, jual beli, mengejar untung lebih banyak, dan menghindari kerugian sekecil mungkin. Ada semacam kesepakatan dari ahli sejarah bahwa tokoh-tokoh cerdas Arab pada Islam ada 4 orang, yaitu Muawiyah, Amru, Mughirah, dan Ziyad. Muawiyah karena tenang dan santunnya, Amru karena kemampuannya memecahkan masalah-masalah pelik, Mughirah karena gagasannya yang tepat di saat-saat genting, dan Ziyad karena penguasaannya terhadap berbagai masalah, baik yang sepele maupun yang besar. Umar ibnul Khattab radhiyallahu an menjadikan kefasihan Amru ibnul Ash sebagai sebuah matsal atau perumpamaan. Misalnya, ketika ia mendengar seseorang yang bicaranya terpatah-patah, Umar akan berkata, "Aku bersaksi bahwa Tuhan yang menciptakan orang ini dan Tuhan yang menciptakan Amru ibnul Ash adalah sama." Suatu hari Al-Faruq Umar ibnul Khattab radhiyallahu an melihatnya datang. Umar tersenyum melihat gaya jalannya. Ia berkata, "Tidak layak bagi Abu Abdillah berjalan di muka bumi kecuali sebagai seorang pemimpin." Suatu kali salah seorang sahabat Amru menceritakan tentang sifat dan karakter Amru. Ia berkata, "Aku sudah lama bersahabat dengan Amru ibnul Ash. Aku tak pernah melihat seorang pun yang lebih jelas dan tegas pendapatnya dari dirinya, lebih memuliakan lawan bicara dari dirinya, dan lebih mirip antara bisikan hati dengan perbuatan nyata dari dirinya. Ia sangat menyukai syair. Ia sangat menarik di hati banyak orang dan disenangi oleh mereka. Ia memiliki daya hayal yang sangat subur. Dalam dirinya terhimpun sifat pejuang, penyair, dan seorang yang soleh serta taat menjalankan agama. Batin dan lahirnya sangat jujur. Obsesi dan perjuangannya sangat besar." Tolhah bin Ubaidullah, salah seorang yang dijamin akan masuk surga, berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Amru ibnul Ash termasuk orang terbaik suku Quraisy." Sesudah perang Ahzab, Amru ibnul Ash melihat panji-panji pasukan Islam semakin berkibar. Agama Islam semakin kuat dari hari ke hari, dan seluruh kekuatan yang menghadang laju dakwah Islam mampu dihancurkan. Amru semakin yakin bahwa masa depan ada di tangan agama baru ini. Oleh karena itu, Amru mengumpulkan beberapa orang tokoh Quraisy yang mempunyai pandangan yang sama dengannya. "Kalian tahu, demi Allah, aku melihat bahwa masalah Muhammad semakin besar. Aku berpendapat kita pergi menghadap An-Najasyi dan tinggal di negaranya. Andaikan Muhammad mengalahkan kaum kita, maka kita sudah berada di sisi An-Najasyi. Berada di bawah panji An-Najasyi lebih kita sukai daripada berada di bawah panji Muhammad. Andaikan kaum kita yang menang, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang telah mengetahui itu, sehingga tidak akan datang pada kita dari mereka selain kebaikan." Mereka serentak berkata, "Ini adalah ide terbaik." Lalu Amru berkata, "Sekarang kumpulkanlah apa yang akan dihadiahkan untuk An-Najasyi." Mereka mengumpulkan berbagai bentuk makanan. Kemudian mereka berangkat sampai tiba menghadap An-Najasyi. Di dekat An-Najasyi mereka melihat Amru bin Umayyah ad-Damiri radhiyallahu an, utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang datang menemui An-Najasyi berkenaan dengan Ja'far bin Abi Thalib dan sahabat-sahabatnya yang hijrah dari Mekah ke Habasyah. Setelah Amru bin Umayyah ad-Damiri keluar, Amru ibnul Ash berkata kepada sahabatnya, "Ini Amru bin Umayyah. Andaikan aku masuk menemui An-Najasyi,
Lalu ia menyerahkan Amru kepadaku untuk kusingkirkan. Niscaya suku Quraisy akan melihat bahwa aku berhak diupah untuk menyingkirkan utusan Muhammad. Setelah itu Amru masuk menemui An-Najasyi. Lalu ia sujud kepadanya seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. An-Najasyi berkata kepadanya, "Selamat datang sahabatku. Apakah ada sesuatu yang engkau bawa dari negerimu sebagai hadiah untukku?" "Ada, wahai raja. Aku akan menghadiahkan kepadamu berbagai bentuk makanan," jawab Amru. Kemudian ia menyerahkan makanan itu kepada An-Najasyi. An-Najasyi terlihat sangat tertarik dan menyukai makanan tersebut. Kemudian Amru berkata kepada An-Najasyi, "Utusan musuh kami baru saja keluar dari menghadapmu. Serahkanlah ia kepadaku untuk kuhabisi, karena ia telah mencela pemuka-pemuka dan orang-orang terbaik kami." Mendengar hal itu, An-Najasyi sangat marah. Kemudian ia angkat tangannya lalu ia tampar hidung Amru dengan sangat keras. Amru berkata, "Wahai raja, demi Tuhan, kalau aku tahu bahwa engkau tidak menyukai permintaanku itu, tentu aku tidak akan meminta hal tersebut." An-Najasyi berkata, "Apakah engkau memintaku untuk menyerahkan utusan seseorang yang telah didatangi oleh malaikat agung Jibril alaihissalam yang dulu pernah datang kepada Musa, lalu engkau akan habisi utusan tersebut?" Amru berkata, "Wahai raja, apakah demikian adanya? Celakalah engkau Amru, patuhi dan ikutilah ia. Demi Tuhan, ia berada di atas kebenaran. Sungguh ia akan menang terhadap orang-orang yang menentangnya, sebagaimana Musa menang terhadap Fir'aun dan bala tentaranya." Mendengar itu, hati Amru menjadi terang dan Allah melapangkan hatinya untuk menerima Islam. Setelah wajahnya berseri-seri, ia berkata kepada An-Najasyi, "Apakah engkau bersedia membaiatku untuk masuk Islam?" An-Najasyi berkata, "Baik." Lalu An-Najasyi membentangkan tangannya dan membaiat Amru berislam. Kemudian Amru pergi menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah merahasiakan keislamannya dari sahabat-sahabatnya, di jalan menuju Madinah Al-Munawwarah, ia bertemu dengan Khalid ibnul Walid dan Utsman bin Thalhah. Keduanya juga memiliki tujuan yang sama. Akhirnya mereka sama-sama berangkat ke Madinah untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kedatangan mereka, Nabi sangat gembira. Pertama kali Khalid ibnul Walid maju, kemudian diikuti oleh Utsman bin Thalhah. Keduanya masuk Islam dan melakukan baiat. Setelah itu, Amru ibnul As mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku akan membaiatmu dengan syarat segala dosa-dosaku yang telah berlalu diampunkan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Amru, baiatlah. Sesungguhnya Islam menghapus segala dosa yang telah berlalu, dan sesungguhnya hijrah juga menghapus dosa yang telah berlalu." Akhirnya Amru maju dan melafazkan keislamannya serta membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan untuknya jalan taubat dan rahmat serta menunjukinya pada Islam. Keislaman Amru tegak di atas dasar kepuasan akal, ketenangan jiwa, dan keyakinan di hati. Meskipun ia terlambat mengikrarkan keislamannya, Islam sudah mengakar di hati dan pikirannya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keislamannya, "Manusia telah Islam sementara Amru ibnul As telah beriman." Setelah masuk Islam, Amru menjadi salah seorang pemimpin Islam yang tegar. Ia menjadi orang kepercayaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang kepercayaan yang luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Amru pernah berkata, "Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah berpaling dariku dan dari Khalid ibnul Walid kepada sahabat-sahabat yang lain dalam setiap masalah penting yang dialaminya semenjak aku Islam."